Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Azhara, NPM 23411090. Saya dari kelas manajemen 23A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal. A journal is a record made regularly and systematical about activities, events, or thoughts that occur. Basic principles of journal making. Identify and evaluate evidence of financial transactions that occur in the company. Models of proof of transaction memos, invoice, notes, receipts, and so on. Determine any estimates or account information contained in the evidence of transaction that occur and select categories including types of asset, liabilities, equity, expenses, or income. Determine calculation or addition or subtraction for exiting account using transaction that occur. Determining the debit or credit of the account involved in the transaction. 2. Cost to fill in the debit or credit table for an account. There are several methods. The function of journal in the academic field. 1. As a medium for disseminating research results. 2. As a trusted source of information. 3. As an evaluation tool for scientists. 4. As a reference source for scientists. 5. As a communication tool for scientists. Jenis-jenis jurnal secara umum. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa oleh perusahaan. Yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, jurnal kas. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi kas yang terjadi di suatu perusahaan, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, dan seterusnya. Yang kelima, jurnal inventaris. Jurnal yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada inventaris perusahaan, seperti pembelian inventaris baru, penjualan inventaris, dan seterusnya. Yang keenam yaitu jurnal pemasukan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat pemasukan-pemasukan yang terjadi di suatu perusahaan, seperti penjualan, dividen, dan lain-lain. Yang ketujuh, jurnal pengeluaran. Jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di suatu perusahaan, seperti biaya operasional, biaya pemasaran, dan seterusnya. Yang kedelapan, jurnal perjalanan dinas. Jurnal yang digunakan untuk mencatat kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai suatu perusahaan atau organisasi. Yang kesembilan, jurnal harian. Jurnal yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian seseorang, seperti aktivitas, pikiran, dan emosi yang dirasakan selama sehari. Yang kesepuluh, jurnal ilmiah. Jurnal yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.